Halo, saya Agro. Aroma apa ini? Enak sekali. Ya, ini aroma vanili. Siapa yang tidak kenal vanili? Aromanya yang khas, semua orang pasti bisa menebaknya. Populasi tanaman vanili banyak terdapat di dataran 800 meter di atas permukaan laut. Vanili sendiri sesungguhnya berasal dari Meksiko. Tanaman vanili masuk ke Indonesia pada 1819 sebagai salah satu tanaman koleksi Kebun Raya Bogor. Pada 1864, vanili mulai menyebar dari Sumatera hingga saat ini ke 25 provinsi di Indonesia. Pada tahun 1960, tanaman vanili mengalami perkembangan pesatnya di Pulau Jawa. Saat ini, vanili dari Indonesia yang terkenal tinggi kandungan vanilinnya menguasai 30 hingga 40% pasar vanili dunia. Vanili yang bernama latin Vanilla planifolia merupakan tanaman rambat yang berkerabat dengan anggrek dan termasuk dalam kelompok tanaman rempah-rempah. Batang vanili bersifat sukulen. Daun vanili bertekstur tebal, tersusun berselang-seling pada masing-masing ruas. Vanili hidup menempel pada tanaman lain. Karena itu, vanili memiliki dua jenis akar, yakni akar lekat dan akar pengambil hara. Tanaman vanili mulai berbunga setelah berumur sekitar 2 tahun. Sekitar 99% vanili di pasar dunia diperjualbelikan dalam bentuk utuh dan ekstrak. Saat ini banyak industri yang memanfaatkan keberadaan vanili. Vanilin sebagai senyawa organik yang terdapat pada polong dan kulit buah vanili banyak diekstrak bagi keperluan industri makanan dan minuman, kosmetik, wewangian, hingga kesehatan. Lalu seperti apa metode pembudidayaan vanili yang ideal? Nah, ini Vania. Dia akan membantu menjelaskan tentang bagaimana budidaya vanili. Tapi, nama kamu mengingatkan saya pada varietas unggul vanili Indonesia. Terima kasih, Agro. Iya, betul. Saat ini telah ada 2 varietas unggul vanili yang berproduksi tinggi, yaitu Vania 1 dan Vania 2. Kedua varietas tersebut telah ditetapkan sebagai benih bina. Artinya, benih kedua varietas tersebut bisa digunakan secara luas. Vanili menyukai lingkungan teduh, agak lembab, baik udara maupun tanahnya. Tanah yang sesuai untuk menunjang kehidupan vanili adalah yang mengandung lempung, humus, dan berpasir. Vanili membutuhkan curah hujan dan intensitas cahaya matahari sedang. Pada fase pertumbuhan, membutuhkan cahaya 30 hingga 50%, sedangkan fase produktif, tanaman membutuhkan intensitas cahaya agak tinggi. Tanaman memerlukan setidaknya 55% cahaya matahari. Vanili dapat diperbanyak secara vegetatif dan generatif. Namun, umumnya vanili diperbanyak secara vegetatif dengan stek batang, baik stek panjang 5 hingga 7 ruas maupun stek pendek 1 ruas. Pastikan stek berasal dari tanaman induk yang sehat, subur, dan belum pernah berbunga. Yang harus diingat, sebelum penyemaian, sulur direndam ke dalam larutan fungisida. Tujuannya agar luka bekas sayatan pada stek mengering dan terhindar dari patogen penyakit. Persemaian benih vanili dapat dilakukan di bedengan atau di polybag. Persemaian di bedengan adalah dengan cara membuat bedengan berukuran lebar 100 cm, tinggi 25 cm, dan panjangnya menyesuaikan kebutuhan. Tambahkan pupuk kandang sapi dan pasir pada media semai. Untuk menjaga kelembaban, pasangi bedengan dengan sungkup plastik. Nah, jika persemaian menggunakan polybag, siapkan polybag berdiameter 15 cm yang diisi dengan media tanam yang terdiri atas tanah dan pupuk organik. Lalu, masukkan ke dalam rumah tanam dengan intensitas cahaya 30 hingga 50%. Selain penyiraman yang teratur dan pembersihan gulma, semprotkan juga persemaian 2 minggu sekali dengan pestisida nabati.
Berikan pupuk daun setelah muncul 1 hingga 2 helai daun dan pasang bilah bambu untuk rambatan. Selang 3 hingga 4 bulan, saat stek sudah mencapai tinggi 20 hingga 25 cm dan sudah muncul 4 hingga 5 helai daun, maka stek sudah siap ditanam di kebun. Tanaman vanili memiliki perakaran dangkal. Oleh karena itu, pilihlah lahan yang subur, bebas genangan air, dan berdrainase baik. Pastikan lahan belum pernah terinfeksi penyakit. Olah tanah sampai kedalaman 30 cm. Biarkan tanah terbuka agar terkena sinar matahari sehingga organisme pengganggu yang bersembunyi di tanah bisa musnah. Buat saluran drainase dan guludan agar tanah tidak tergenang air namun tetap gembur. Dan jangan lupa bersihkan lahan dari gulma. Saat lahan telah siap, maka waktunya menanam. Arah tanam perlu diperhatikan. Arah utara-selatan adalah pilihan terbaik agar kelak tanaman vanili mendapat sinar matahari cukup, namun tidak langsung terpapar terik matahari. Namun, jika sinar matahari belum mencapai 50%, berikan naungan pada benih vanili yang baru ditanam. Tanam pohon panjat atau tajar sesuai dengan jarak tanam vanili. Waktu penanaman sebaiknya pada awal musim hujan. Pekebun harus mengatur pertumbuhan penjalaran batang tanaman. Ketinggian penjalaran batang vanili yang ideal adalah 1,5 hingga 2 meter. Jika lebih dari itu, maka sulur dibelokkan dan dibiarkan menggantung hingga 15 cm dari tanah. Bila tidak dirambatkan lagi ke atas, dapat dipangkas pucuknya. Olesi bekas pangkasan dengan fungisida untuk mencegah serangan cendawan. Dalam pemeliharaan, pemupukan tentu saja tidak boleh ditinggalkan. Pemberian pupuk kandang dan NPK 15:15:15 di sekeliling pangkal batang vanili setiap 4 bulan sekali akan efektif menghasilkan kekayaan nutrisi bagi tanaman serta merangsang pembentukan sel-sel baru. Bisa dibilang keberadaan hama pada tanaman vanili tidak begitu mengancam. Mayoritas hama menyerang tanaman vanili saat musim kemarau. Semprot saja dengan pestisida secara berkala. Vanili merupakan tanaman yang tidak bisa menyerbuk sendiri, maka peran kita dalam meningkatkan produktivitas adalah dengan cara melakukan penyerbukan. Vanili hanya berbunga setahun sekali, yaitu pada akhir musim kemarau. Vanili siap berbunga setelah berumur 1,5 hingga 2 tahun. Waktu bunga mekar sangat singkat, hanya sehari, dan gugur jika tidak ada penyerbukan. Nah, Fania, sepertinya kita tiba di fase yang paling ditunggu oleh semua petani dan pekebun, yaitu panen. Betul sekali, Agro. Jadi, buah vanili bisa dipanen pada umur 9 bulan setelah penyerbukan. Petik polong dari yang paling bawah dan yang benar-benar matang. Lalu setelah itu sebaiknya apa yang harus dilakukan? Pengolahan hasil panen harus dilakukan maksimal 2 hari setelah panen agar kadar vanilinya tidak berkurang. Untuk mengaktifkan enzim vanilin, maka diperlukan proses pelayuan dengan cara cuci polong, kemudian celupkan ke dalam air bersuhu 63 hingga 65 derajat Celcius selama beberapa menit. Lalu keringkan dengan oven. Bisa juga dijemur dan diangin-anginkan. Tunggu sampai kadar air polong susut hingga 25%. Nah, yang terakhir, kelompokkan 50-100 polong dalam satu ikatan, lalu simpan dalam peti yang rapat. Periksa secara berkala, pastikan tidak ada cendawan yang masuk. Vanili siap dipasarkan. Oke, Fania, sepertinya itulah gambaran singkat tentang budidaya vanili. Semoga bisa memberikan manfaat ya. Terima kasih.